Shalom, selamat bertemu kembali di dalam pembelajaran kita pada hari ini dengan judul Tugas Gereja terhadap Pertumbuhan Iman Jemaat dalam menghadapi COVID-19. Tugas gereja terhadap pertumbuhan iman jemaat dalam menghadapi COVID-19. Memahami tugas gereja sangat penting dalam menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Mengapa penting? Kalau kita belajar tentang pertumbuhan gereja, maka ada pernyataan yang mengatakan bertumbuhnya gereja tergantung kepada kegiatan katekisasi dan melalui katekisasi gereja dibaharui. Katekisasi adalah sebuah pengajaran penting tentang pokok-pokok iman Kristen. Itu sebabnya menjadi pelajaran penting hari ini, sehingga melalui pembelajaran hari ini dapat memberkati kita dan memotivasi kita semua. Bagaimana sikap kita sebagai anggota gereja dalam situasi yang sulit seperti ini, sehingga iman kita tetap bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita memperhatikan materi-materi katekisasi yang menjadi pokok-pokok kepercayaan Kristen, sehingga pokok-pokok kepercayaan Kristen ini dapat diajarkan dalam situasi yang sedang dihadapi pada masa kini. Pokok-pokok iman Kristen yang kita pelajari dalam pembelajaran ini, yang pertama tentang Allah. Perlu saya sampaikan bahwa pembahasan tentang pokok-pokok iman Kristen tidak secara detail dijelaskan, tetapi ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan dalam pembelajaran ini. Baik, yang pertama tentang Allah. Siapakah Allah? Allah adalah Bapa pencipta kalib langit dan bumi. Ia memelihara dan pelindung sepanjang zaman. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah menyatakan dirinya dengan perjanjiannya. Ia menyatakan dirinya sebagai pemelihara dan pelindung, atau Allah Bapa. Ia menyatakan diri sebagai penyelamat isi dunia, yaitu Anak Allah. Ia menyatakan diri sebagai penolong dan penghibur, yaitu Allah Roh Kudus. Sudahkah kita mengenal Allah dengan benar? Dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-18, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Mengenal Kristus, itu berarti kita juga mengenal Allah. Pokok iman Kristen yang kedua, yaitu penciptaan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat yang keempat, kata Elohim, yaitu kata dari bahasa Ibrani untuk Allah, menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, mulai dari terang yang menerangi kegelapan pada hari pertama, dan berakhir pada penciptaan manusia pada hari ke-6. Allah kemudian beristirahat, memberkati dan menguduskan hari ke-7 atau hari Sabat. Inti dari kisah Alkitab tentang penciptaan adalah ada pribadi yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa yang menciptakan segala sesuatu. Siapakah dia? Dan seperti apakah dia? Alkitab mengatakan bahwa ia berbeda dari Allah atau dewa-dewi yang dipercayai dalam kebanyakan kebudayaan atau agama utama.
Dia adalah pencipta segala sesuatu. Pada umumnya, orang tidak banyak mengenal tentang dia, tetapi dia adalah pencipta. Poin yang ketiga, yaitu tentang manusia. Ajaran Kristen tentang manusia bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi kalau kita lihat, manusia telah memberontak dan selalu memberontak kepada Allah. Tujuan penciptaan manusia sebenarnya supaya manusia dapat bersekutu dengan Allah dan mencerminkan kemuliaannya di dunia. Tetapi karena manusia sudah berbuat dosa, maka gambar dan rupa Allah menjadi rusak. Akibatnya, Allah tidak lagi bersekutu dengan manusia. Sehingga kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah karena manusia menuruti kehendaknya sendiri. Akibatnya, manusia yang lahir daripadanya menjadi ikut berdosa. Kejatuhan manusia bukan karena rencana Allah, tetapi merupakan rencana iblis yang disetujui oleh manusia. Sebagaimana dosa Adam dan Hawa dilakukan oleh kemauan mereka sendiri untuk tidak taat kepada Allah. Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden, dan semua keturunan mereka di dunia sudah berada di bawah hukuman dosa yang membawa kepada kematian. Poin yang keempat tentang Yesus Kristus. Ajaran Tuhan Yesus disajikan terutama dalam keempat Injil, walaupun dalam kitab-kitab Perjanjian Baru lainnya hanya sedikit rujukan langsung pada ajarannya. Namun kisah para rasul, surat-surat kiriman, dan wahyu mengukuhkan inti ajarannya, seperti disajikan dalam kitab-kitab Injil. Berita kitab-kitab Perjanjian Baru dan tulisan-tulisan Kristen abad yang pertama dan kedua didasarkan pada ajaran Tuhan Yesus. Jadi, tulisan-tulisan ini merupakan sumber data yang penting, kendati tidak secara langsung sebagai sumber data. Apa yang Anda ketahui tentang Tuhan Yesus? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka banyak hal yang harus kita pahami tentang Dia, termasuk di dalamnya bagaimana kita hidup, kita percaya, dan kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Hal yang kelima tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong. Rasul Yohanes mengutip kata-kata Yesus yang menggambarkan Roh Kudus sebagai penolong yang bisa memberikan bukti, membimbing, berbicara, mendengar, menyatakan, memuliakan, dan menerima. Dalam Injil Yohanes 16 ayat 7-15 dikatakan dia penolong. Lalu dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16-17 menggunakan kata pneuma, kemudian juga menggunakan kata ganti netral, yaitu kata itu. Semuanya ini mengacu kepada pribadi Roh Kudus. Yang kita ketahui hari ini bahwa Roh Kudus yang dijanjikan dan diberikan kepada manusia untuk membimbing, menolong, dan dia menyatakan kehendak-kehendak Allah di dalam kehidupan orang yang percaya. Dia ada dalam hati kita, dia membimbing kita hari ini untuk kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Poin yang keenam yaitu tentang gereja. Mengapa sejarah itu penting? Ketika kita melihat sejarah, maka sejarah itu mengajarkan begitu banyak hal kepada manusia. Baik melalui hal-hal yang baik dan indah maupun hal-hal yang tidak baik.
Ada satu macam sejarah yang sangat penting yang harus dipelajari oleh seluruh umat Tuhan, yaitu sejarah gereja. Melalui sejarah gereja, Allah menyatakan dirinya sebagai yang memegang kuasa atas seluruh sejarah. Jadi, ketika kita belajar sejarah, maka kita akan mengetahui siapa awal mula dari sejarah. Apalagi kalau kita bicara tentang sejarah dunia ini. Maka Allah yang berperan di dalamnya, dan Dia yang memulai sejarah. Poin ketujuh tentang dunia. Pandangan dunia seseorang akan menjadi gambar besar orang itu. Suatu keselarasan dari segala yang dipercayanya mengenai dunia. Itu akan menjadi cara individu seseorang untuk memahami realitas yang ada. Pandangan dunia menjadikan dasar bagi seseorang untuk membuat keputusan sehari-hari. Karena itu, memiliki pandangan tentang dunia dengan benar sangat penting. Karena apa? Bagaimana kita memandang situasi akan dipengaruhi oleh bagaimana kita memandang dunia ini. Setiap pandangan tentang dunia, baik pandangan Kristen maupun non-Kristen, berkaitan dengan minimal 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, dari mana kita datang? Dan mengapa kita ada? Ini pertanyaan yang patut direnungkan. Supaya kita memahami konsep kita ada dalam dunia ini benar-benar maksimal dan mempengaruhi pandangan kita di dalam melakukan segala sesuatu. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi masalah dalam dunia ini? Pasti saudara kita memahami di dunia ini begitu banyak masalah. Apalagi sekarang kalau kita kaitkan dengan keadaan dunia yang semakin hari semakin jahat. Bahkan lingkungan di sekitar kita yang semakin hari juga semakin tidak mendukung. Kerusakan alam, lingkungan. Jadi masalah di dunia ini sudah begitu banyak. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita memperbaikinya? Tentu ini tidak gampang. Ketika kita bicara tentang dunia yang sudah rusak, maka sesuai dengan himbauan pemerintah dan juga menjadi kewajiban kita supaya kita menjaga lingkungan di sekitar kita. Dan kita harus selamatkan bumi ini. Dengan cara apa? Dengan cara menanam pohon. Poin yang ke-8 tentang akhir zaman. Akhir zaman artinya kesudahan segala sesuatu di dunia ini. Alkitab memberitahukan berbagai peristiwa dan keadaan yang akan menjadi tanda kesudahan dunia. Matius 24 ayat yang ketiga. Alkitab menyebut masa ini sebagai hari-hari terakhir dan zaman akhir atau akhir zaman. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 1, Kitab Daniel pasal 8 ayat 19. Intinya adalah kita sudah hidup berada di akhir zaman. Oleh sebab itu, berjaga-jaga, berdoa, dan tetap setia. Setelah kita mempelajari pokok-pokok iman Kristen, maka yang kedua, kita akan mempelajari bentuk-bentuk pelayanan gereja. Bentuk pelayanan gereja yang pertama adalah ibadah jemaat. Dalam ibadah jemaat ada 3 aspek yang terkandung dalamnya. Yang pertama, ibadah jemaat sebagai pertemuan terbuka
yang memadukan koinonia, marturia, dan diakonia. Yang kedua, ibadah jemaat sebagai pemberdayaan seluruh anggota jemaat untuk saling melayani. Yang ketiga, ibadah jemaat sebagai liturgi dan praktek hidup dalam gereja dan masyarakat dalam bentuk yang relevan. Bentuk pelayanan gereja yang kedua, pemberitaan firman. Ada 4 aspek penting yang terkandung di dalam pemberitaan firman. Yang pertama, pemberitaan firman adalah pelayanan yang ditugaskan oleh Allah. Yang kedua, pemberitaan firman bersumber pada Alkitab. Yang ketiga, pemberitaan firman adalah pemberitaan tentang anugerah Allah. Lalu yang keempat, pemberitaan firman adalah suatu yang homilia atau percakapan. Bentuk pelayanan gereja yang ketiga adalah perayaan baptisan. Di dalam pelayanan baptisan terdapat 3 aspek yang menjadi penekanan. Yang pertama, baptisan Kristen berdasarkan baptisan Kristus. Dapat kita lihat di Injil Matius 28:19, Roma pasal 6, kemudian 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Hal yang kedua, baptisan adalah proklamasi dari keselamatan Allah dalam dunia bagi manusia untuk menjadi ciptaan yang baru. Poin yang ketiga, baptisan dilakukan untuk individu dalam persekutuan. Bentuk pelayanan gereja yang keempat, perayaan perjamuan kudus. Ada 6 aspek pelayanan yang ditekankan dalam perayaan perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus bukanlah korban. Yang kedua, perjamuan kudus sebuah peringatan akan kematian dan kebangkitan Kristus. Yang ketiga, perjamuan kudus suatu sakramen eskatologi. Dapat kita lihat di 1 Korintus 11 ayat 26. Yang keempat, perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan. Yang kelima, perjamuan kudus adalah mendengarkan proklamasi keselamatan dari Kristus. Dapat kita lihat di 1 Korintus pasal 11 ayat 20 sampai 28. Kemudian yang keenam, perjamuan kudus adalah perayaan Eukaristia dan kasih. Lalu yang kelima dalam bentuk pelayanan gereja adalah kumpulan doa. Ada 5 aspek doa yang harus diperhatikan. Yang pertama, doa bukan imitasi ibadah Kristen. Yang kedua, doa dilakukan dalam kumpulan jemaat yang berdoa. Yang ketiga, doa di mana jemaat berdoa untuk diri mereka sendiri dan seluruh dunia. Yang keempat, doa adalah gambaran pergumulan dan oikomunitas. Lalu yang kelima, dalam kumpulan doa, sebaiknya lebih kepada penekanan doa. Kalaupun ada khotbah, bisa diganti dengan pemahaman Alkitab. Bentuk-bentuk pelayanan gereja yang keenam, yaitu katekisasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam katekisasi yaitu, yang pertama, katekisasi adalah pemberitaan firman dalam bentuk pengajaran. Yang kedua, tujuannya untuk melengkapi, dalamnya mengajar, mendidik, dan melatih jemaat untuk menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Yang ketiga, katekisasi hendaknya diberikan menurut cara-cara yang baik. Yang keempat, katekisasi sebagai bentuk pemeriksaan yang tradisional hendaknya diganti dengan cara-cara yang baik. Yang kelima, katekisasi dilakukan sebelum dan sesudah baptisan. Bentuk-bentuk pelayanan gereja yang ketujuh, ibadah anak sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu merupakan salah satu wujud pelayanan khusus di antara anak-anak dengan tujuan
membawa mereka untuk mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dengan demikian, ibadah sekolah minggu bukanlah sekedar aktivitas untuk anak-anak pada hari Minggu, sekedar kegiatan untuk anak-anak jemaat, atau sekedar memenuhi persyaratan minimal sebuah gereja, melainkan sebuah wadah pembinaan iman dan program pendidikan rohani yang bersifat melaksanakan misi yang ditetapkan Tuhan Yesus Kristus kepada gerejanya. Sekolah minggu sebagai ayah dan ibu asuh rohani. Sekolah minggu saat ini, gereja di masa mendatang. Sekolah minggu sebagai ladang penginjilan. Lalu yang terakhir, sekolah minggu berperan penting dalam pertumbuhan gereja. Anak-anak mempunyai kesanggupan untuk menjadi pemberita Injil yang baik. Lalu bentuk-bentuk pelayanan gereja yang ke-8, evangelisasi. Kata evangelisasi berasal dari bahasa Yunani, evangelion, yang berarti kabar baik atau kabar gembira. Seperti kejadian berikut di mana seorang budak dipilih untuk membawa kabar gembira kepada raja mengenai kemenangan di dalam suatu peperangan. Pembawa kabar baik ini merupakan orang yang kemudian dianugerahi menjadi orang merdeka. Evangelisasi adalah pewartaan kabar baik bahwa di dalam Yesus Kristus, Putra Allah yang menjelma menjadi manusia, ada keselamatan yang ditawarkan kepada segenap umat manusia, dan hal ini merupakan anugerah yang berupa rahmat dan belas kasihan dari Allah. Bentuk-bentuk pelayanan gereja yang ke-9, pengembalaan. Yesus mengibaratkan dan menyamakan pelayanan kepada saudara-saudara kita dalam dirinya dengan pengembalaan. Kata gembala dalam bahasa Latin itu pastor, bahasa Yunani poimen. Dengan demikian, pelayanan pastoral adalah sebutan untuk pengembalaan. Pengembalaan adalah mencari dan mengunjungi anggota jemaat satu persatu. Pengembalaan juga berarti mengabarkan firman Allah kepada jemaat di tempat situasi hidup mereka pribadi. Pengembalaan adalah melayani jemaat sama seperti Yesus melayani mereka. Pengembalaan dilakukan supaya setiap jemaat lebih menyadari iman mereka dan dapat mewujudkan iman itu dalam hidup mereka sehari-hari. Bentuk-bentuk pelayanan gereja yang ke-10, yang terakhir, diakonia. Diakonia berasal dari kata bahasa Yunani diakonio, yang mempunyai arti melayani. Arti melayani yang dikonsepkan Allah melalui Alkitab sangatlah bertentangan dengan arti melayani yang dikonsepkan dunia. Dunia berkata bahwa akan melayani seseorang jika artinya kondisi kita sedang tidak baik, kita wajar tidak melayani. Atau di saat kondisi kita yang sedang banyak masalah, kita wajar hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mau ambil bagian atas permasalahan orang lain. Sehingga arti melayani menurut apa kata dunia mempunyai atau membuat kita tidak bisa meninggalkan ego kita. Sementara arti melayani yang dikatakan oleh Allah, kita memang harus meninggalkan keakuan kita dan bersedia menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Efesus 6 ayat 7 menuliskan, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani dan bukan manusia. Inilah arti melayani yang sesungguhnya, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Bagian yang terakhir atau bagian C, unsur-unsur dan kegiatan gereja. Yang pertama, unsur-unsur. Yang pertama, kita melihat dalam unsur utama kegiatan gereja, yaitu manusia.
Manusia harus menjadi perilaku atau subjek utama kegiatan gereja. Manusia yang menjadi pelaku harus dianggap utama dan penting. Hal yang kedua, modal. Modal merupakan aspek kedua yang harus dihitung dan diestimasikan dengan cermat dalam pelaksanaan kegiatan gereja. Jangan pernah membiarkan kegiatan gereja menjadi terabaikan hanya karena salah menghitung kemampuan modal. Yang ketiga, material, metode, dan mesin. Alat-alat penunjang yang juga harus dipersiapkan dalam merancang kegiatan gereja. Materi apa yang harus menjadi prioritas dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kebutuhan jemaat dan pelayanan. Metode-metode yang telah dianalisis keakuratannya untuk mencapai daya serap pelayanan guna mencapai tujuan jemaat menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Lalu poin yang kedua yaitu tentang kegiatan gereja. Ada 4 agenda pokok dari kegiatan dalam gereja. Yang pertama, koinonia atau persekutuan. Tujuan yang hendak dicapai adalah agar semua menjadi satu dapat diwujudkan supaya dunia percaya bahwa Allah telah mengutus anaknya datang ke dunia ini untuk menebus dan menyatukannya sebagai ciptaan atau milik kepunyaan Allah sendiri. Yohanes 17 ayat 21. Agenda yang kedua, marturia atau bersaksi. Isi utama kesaksian orang Kristen adalah Yesus Kristus yang merupakan kabar baik untuk seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16. Bukan kesaksian kehebatan diri sendiri, tetapi Yesus Kristus yang diutamakan di dalam kesaksian orang Kristen. Yang ketiga, kegiatan gereja yang ketiga, diakonia, melayani. Kegiatan pelayanan ini hendaknya dilakukan dalam bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. Beberapa orang Kristen, gereja-gereja hari ini melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk pelayanan kepada orang-orang yang mengalami dampak pandemi virus corona. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati berkat karena situasi yang sulit seperti ini. Gereja mengambil peran untuk melayani. Kemudian yang keempat, didake atau pembinaan dan pendidikan. Pembinaan dan pendidikan hendaknya dilakukan melalui pengajaran di dalam jemaat. Itulah yang saya katakan dari awal. Dalam situasi seperti ini, gereja tidak boleh berhenti untuk mengajar jemaat. Justru kita harus membuat metode seperti apa sehingga pengajaran kepada jemaat ini terus berlangsung. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini, pengajaran kepada jemaat, penguatan kepada mereka harus terus dilakukan supaya rohani mereka bisa bertumbuh. Sampai kita kepada pernyataan penutup atau kesimpulan dari pembelajaran ini. Karena dampak pandemi COVID-19, maka ibadah dilakukan secara online dan setiap keluarga mengadakan ibadah di rumah. Sudahkah gereja mengambil peran dalam melaksanakan tugas pembinaan iman supaya jemaat bertumbuh? Apakah gereja hanya melaksanakan ibadah secara online saja tanpa memperhatikan seperti apa kehidupan jemaat, seperti apa mereka beribadah di rumah? Ini perlu menjadi tinjauan dan perhatian khusus dari gereja
sehingga pembinaan kepada jemaat itu terus-menerus dilakukan, walaupun tidak dilaksanakan ibadah di gereja, tetapi jemaat dapat menikmati persekutuan, dapat menikmati kebersamaan, dapat menerima pengajaran dengan baik dan benar. Inilah yang harus dibuat dan dilakukan oleh gereja di masa-masa yang sulit seperti ini. Kiranya pembelajaran kita pada hari ini dapat menjadi berkat, menginspirasi, dan membuat kita semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.